Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di KBM Daring. Kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran pemrograman dasar. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas bagaimana algoritma berasal dari kata apa, kemarin sudah dibahas. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai struktur penulisan algoritma. Langsung saja. Jadi algoritma itu ada struktur penulisannya, tidak sembarang penulis, jadi ada bagian-bagiannya masing-masing. Dalam menulis algoritma, seorang programmer sebuah mesin komputer harus mengerti konsep algoritma dan perancangannya. Ada beberapa metode penulisan dalam sebuah program. Yang pertama, jadi kita akan berbicara mengenai struktur penulisan algoritma. Yang tadi disampaikan itu bagaimana metode penulisan dalam merancang algoritma. Jadi bagaimana sih metodenya dalam menulis algoritma itu, dalam merancang. Nah, kalau kita sehari itu menulis seperti biasa, tapi kalau dalam pemrograman itu beda. Ada ketentuan, ada aturan yang berlaku di dalamnya, dan ada juga yang tidak berlaku. Artinya tidak ada aturannya yang berlaku di dalamnya. Jadi bebas mau seperti apa. Nah, untuk metode dalam perancangan algoritma itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menggunakan bahasa alami atau natural language. Kemudian yang kedua itu menggunakan bahan alir dokumen atau flowchart. Kemudian yang ketiga menggunakan notasi pseudocode. Ini pemrograman bahasanya agak sedikit susah ya. Jadi dalam metode penulisan algoritma itu sendiri itu dibagi menjadi 3 metodenya. Yang pertama menggunakan bahasa alami atau natural language. Kemudian yang kedua menggunakan bagan alir. Ini bahannya bukan bahan tapi bagan alir dokumen atau yang sering disebut dengan flowchart. Kemudian yang ketiga menggunakan notasi pseudocode. Nah, adapun dalam struktur penulisan algoritma itu terbagi menjadi beberapa bagian. Strukturnya itu ada beberapa bagian, antara lain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian kepala atau header. Yang kedua bagian pendeklarasian. Yang ketiga bagian badan algoritma. Jadi dalam sebuah penulisan pemrograman itu ketika kita membuat algoritma itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kepala bagian atau header, pendeklarasian, kemudian ada badan algoritma itu sendiri. Nah, kita lihat contohnya ya. Bagaimana contoh penulisan algoritma? Kita perhatikan. Nah, di sini contoh algoritma menampilkan string ya. Jadi string itu huruf atau angka, bebas diisinya, mau huruf mau angka
itu string. Tapi ketika kita menggunakan string terus kita memakai angka, itu tidak bisa dijumlahkan karena itu termasuknya string, bukan integer atau desimal. Kita balik lagi di dalam penulisan algoritma, itu ada 3 bagian yang tadi kita perhatikan contohnya. Nah, ini yang ini namanya header atau bagian kepala ya. Header adanya di atas, biasanya itu kata pertamanya program. Di sini ada kalimat program, itu untuk kata pertama untuk algoritma. Kemudian yang bagian kedua itu pendeklarasian, yang ini bagian yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, pendeklarasian. Kemudian yang ketiga isi algoritma, yang ini ya, 3. Jadi 3 bagian ini yang wajib ada dalam penulisan algoritma. Kita bahas programnya. Nah, di atas header ini biasanya judul program menampilkan string. Jadi program ini ketika di running atau dijalankan, dia akan menampilkan string. String itu isinya bisa huruf, bisa angka, bisa simbol ya. Nanti kita bahas di tipe data string. Kemudian deklarasi. Nah, di sini dideklarasikan. Ini di sini ada kata teks ya. Jadi dia teks berarti huruf. Kemudian dia tipe datanya dia string. Ini tipe datanya string. Jadi dia bukan angka. Tipe datanya string. Kemudian setelah kita deklarasikan string, kemudian yang badan algoritmanya ini ya, dia teks ini diambil dari teks ini ya. Teks, kemudian tulis yang mau ditampilkan apa, ini selamat datang programmer. Nah, dia nanti yang akan muncul ini, yang akan muncul di layar itu ini. Nah, bagaimana munculkannya, yaitu menggunakan metode read, tulis ya, kalau bahasa Indonesianya tulis teks ini yang mana, teks ini yang ini ya, teks ini yang ini. Nah, ini munculnya mana, yang ini. Jadi itu seperti itu logika pemrograman. Yang pertama judul, kemudian yang kedua deklarasi atau mendefinisikan, atau misalkan ini yang harus diinput angka, ini yang harus diinput huruf. Nah, ini di deklarasi. Nah, kemudian di algoritma ini badan algoritma ya, isinya apa, kalau misalkan angka, kalau misalkan string, dan kemudian ditampilkan menggunakan huruf. Nah, seperti itu pembahasan contoh penulisan algoritma. Kemudian yang kedua ya, itu struktur algoritma. Mohon maaf, bukan yang kedua ya, yang pertama ya. Tadi metode penulisan algoritma itu ada 3, ada algoritma dengan natural language, kemudian dengan flowchart, yang ketiga dengan basic code. Nah, kita yang pertama. Kalau yang tadi itu bagian-bagian pada program atau bagian-bagian dari algoritma itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama yaitu cara penulisan ya, struktur algoritma dengan metode natural language. Nah, struktur penulisan dengan metode natural language itu lebih mendekati penulisan algoritma bergaya bahasa manusia yang digunakan dalam keseharian. Jadi metode natural language itu bebas, seperti setiap hari kita lakukan, bahasa yang setiap hari kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu modelnya natural language atau alami. Langkah-langkahnya itu lebih bersifat deskriptif, singkat, padat, dan mudah dimengerti, serta tidak ada aturan baku yang harus diikuti secara mutlak dalam penulisan. Jadi struktur natural language ini dia bebas,
tidak ada aturan yang mutlak yang harus diikuti, bebas mau seperti apa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, bebas ya, sama tadi di bagian algoritma itu yang pertama ada header, ini header judul atau header, kemudian yang kedua pendeklarasian, kemudian yang ketiga badan algoritma ini. Jadi walaupun natural language itu tetap ketika penulisan harus ada bagian-bagiannya. Adapun di dalamnya tulisannya seperti apa, kalau di metode natural language ini bebas seperti seharian. Nah, contohnya ini. Yang ini yang pertama header, kemudian yang kedua deklarasi, yang ketiga badan algoritma. Nah, dari program ini bisa diketahui bahwa natural language ini bahasanya seperti sehari-hari. Terlihat di badan algoritmanya yang tidak ada aturan yang berlaku di sini, bebas. Cuma ada penomoran saja untuk mengurutkan, itu saja. Nah, di sini program menampilkan bilangan 1 sampai 10. Ya, itu berarti program ini kalau dijalankan akan menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, kemudian yang kedua deklarasinya, tetapkan variabel X dengan tipe data integer. Nanti kita bahas di tipe data ya. Jadi tipe data itu ada string, integer, ada boolean, ada desimal dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel X dengan tipe data integer, ini X ini bebas ya, mau A, mau B, mau C, mau AB, variabel intinya di sini. Nanti kita bahas variabel di pertemuan selanjutnya. Dan bertipe data integer. Integer ini angka yang apa? Yang genap atau ganjil ya. Ada yang desimal, intinya angka yang tidak ada komanya. Integer. Nah, kemudian pada algoritma di sini beri nilai pada variabel X sama dengan 0. Jadi nilai ini X ini 0 ya. Awalnya kasih 0. Kemudian selama X lebih kecil sama dengan 10 maka ditambahkan X dengan nilai 1. Jadi selama X ini sama dengan atau lebih kecil 10, kalau penulisannya biasanya lebih kecil dari 10 itu ini ya. Jadi penulisan jika X, misal kita variabel jika X ini ya, jika X lebih kecil sama dengan 10 maka akan ditampilkan atau ditambahkan angka 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan cetak nilai X ya, jadi ditampilkan kemudian selesai. Itu contoh penulisan dengan metode natural language. Kemudian bagaimana sih keuntungannya dalam penggunaan atau penulisan dengan metode natural language? Nah, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan metode natural language, antara lain mudah penulisannya. Jadi dia gampang dalam menulisannya karena bebas, tidak ada aturan yang terikat di dalamnya. Kemudian yang kedua sederhana ya, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, gampang lah, sederhana. Yang ketiga tidak sulit dalam mempelajarinya karena tidak memiliki aturan standar dalam penulisannya ya. Jadi dia tidak sulit untuk dipelajari karena memang tidak memiliki aturan standar dalam penulisannya, bebas. Yang penting mengikuti
kaidah algoritma saja. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan tools atau software khusus dalam perancangannya. Jadi ketika kita menulis algoritma dengan metode natural language ini tidak membutuhkan tools atau software khusus dalam perancangannya, bebas, bisa pakai Microsoft Word, bisa mau pakai Microsoft Excel, bahkan bisa di buku tulis dengan pulpen ya. Itu keuntungannya. Selain keuntungan, metode natural language juga ada kelemahannya. Nah, antara lain gaya penulisan setiap programmer itu tidak sama. Artinya satu sama lain programmer itu beda. Programmer itu orang yang membuat program ya. Misalkan kalian sering main game atau yang lainnya, atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, itu yang berkaitan mengenai program. Nah, itu yang buatnya namanya programmer. Kemudian yang kedua, pemahaman dalam membaca algoritma itu menjadi sulit. Jadi kenapa sulit? Ya, karena otomatis berbeda-beda, karena tidak ada aturan yang baku di dalamnya. Jadi sulit dalam pemahaman atau membaca algoritma itu sendiri. Yang ketiga, kerugiannya itu jika program yang dibuat kompleks, maka algoritma sangat panjang. Iya, ketika program itu sangat kompleks, ya sangat besar lah. Contohnya yang besar itu Facebook, itu program yang sangat besar. Kemudian game juga itu lumayan besar. Nah, ketika akan membuat program seperti itu tapi masih menggunakan natural language, itu sangat panjang dalam penulisannya, makanya jarang dipakai. Kemudian yang keempat, sukar untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Nah, ini juga salah satu kerugian, itu sangat susah ketika akan diterjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Itu kerugiannya. Nah, kemudian itu tadi mengenai bagaimana menulis algoritma, mulai dari bagian-bagiannya, ada header atau kepala algoritma, kemudian ada deklarasi, ada badan algoritma, dan cara penulisannya. Nah, kita latihan. Kalian nanti di ini tugas catat di buku dengan soal buat program menampilkan string dengan menampilkan tulisan selamat datang di SMK Al-Azhari. Ya, bisa melihat contoh tadi di atas ya. Sengaja saya samakan biar kalian buat bahan latihan. Cuma saya ganti tulisannya saja. Kemudian yang kedua, buat program menampilkan angka dari 11 sampai dengan 20 dengan menggunakan metode natural language ya. Sudah ada di atas tadi, tinggal dipraktekkan saja. Kemudian tentukan struktur bagian program seperti contoh di atas. Jadi nanti kalian ditandai, ini bagian header, ini bagian deklarasi, ini bagian badan algoritma. Kemudian catat hasilnya dalam buku catatan. Nanti kalau ada kesempatan saya minta bukunya buat penilaian di mata pelajaran pemrograman dasar. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.